Sahabat Opa bercerita yang luar biasa. Bertemu lagi kita dengan keadaan yang sehat semua. Opa doakan selalu dan juga semoga semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Kali ini Opa akan bercerita tentang kehidupan seorang pemuda. Ayo kita mulai ya ceritanya. Begini ceritanya. Rio adalah seorang pemuda yang bekerja di salah satu kantor ternama di pusat kota. Kebetulan sudah beberapa hari ini motor yang Rio miliki rusak. Dan akhirnya Rio pun menggunakan kendaraan umum setiap hari untuk pergi bekerja. Di suatu hari, Rio bertemu dengan seorang pengemis tua. Dan dia mengamati pengemis tua itu yang sepertinya dia mengenalinya. Rio berpikir dalam hati, sepertinya aku mengenal Pak tua ini. Tapi apakah aku salah? Oh, mungkin aku salah. Tapi tak berapa lama kemudian, Rio memberanikan diri untuk bertanya kepada pengemis tua itu. Selamat pagi Pak tua. Apakah aku mengenalmu sebelumnya? Pengemis tua itu tampak mengingat-ingat wajah Rio dengan seksama. Lalu dia berkata, "Oh, sepertinya aku juga pernah melihat kamu, tapi aku lupa di mana ya," ujar pengemis tua. Lalu mereka berdua pun diam dan berpikir. Kemudian Rio memberanikan diri untuk bertanya, "Oh, Bapak Pak Tono ya? Aku ingat sekarang. Bapak ini Pak Tono kan? Pak Tono pengusaha bengkel yang ada dekat rumahku." Lalu pengemis tua itu menjawab, "Oh iya benar. Bagaimana kau bisa tahu dan mengenaliku, anak muda? Siapa namamu?" "Namaku Rio Pak. Aku kebetulan tinggal dekat bengkel milik Bapak. Bapak sedang apa di sini?" Pengemis tua itu pun menjawab, "Ya beginilah keadaanku, Rio." Lalu Rio bertanya lagi kepada pengemis tua, "Kenapa Pak? Maaf kalau aku bertanya lancang kepada Bapak." "Oh, ceritanya begini Rio. Aku seorang pengusaha bengkel. Dan aku punya 5 cabang bengkel motor. Dan semuanya sukses. Berkembang pesat. Dan sangat menghasilkan keuntungan yang banyak untukku. Tapi aku sudah salah jalan Rio. Aku terlalu berambisi. Aku mengikuti sebuah bisnis yang lain yang awalnya aku menaruh modal dengan sedikit. Tapi karena rasa penasaran, tanpa aku sadari modal yang telah aku alirkan untuk bisnisku yang baru itu sudah terlalu banyak. Suatu hari aku mengalami untung yang besar. Karena aku sudah merasa cukup tahu tentang pola bisnis ini, aku nekat untuk mencemplungkan semua modalku ke dalam bisnis itu. Tapi sayang, kali ini aku salah menganalisa, dan karena rasa penasaran, aku mulai menggadaikan aset bisnisku yang berupa bengkel. Surat-suratnya aku gadaikan. Tapi ternyata sekali lagi salah dalam menganalisa. Semuanya hilang dalam sekejap. Dan aku sadar bahwa aku belum cukup ilmu untuk menjalani bisnis itu. Dan seperti yang kamu lihat sekarang Rio, aku hari ini ya seperti ini, ujar pengemis tua kepada Rio. Lalu pengemis tua itu berbicara lagi kepada Rio. "Rio, kamu masih muda. Apa yang kamu anggap sebagai keahlianmu, cobalah kamu teliti terlebih dahulu
apakah kamu sudah ahli di dalam bidang itu. Karena belum tentu ilmu yang kamu miliki sekarang sudah cukup dan sudah membuatmu ahli dalam bidang itu. Terus belajar, Rio. Jangan sampai engkau mengalami kegagalan seperti aku. Dan batasi ambisimu. Batasi langkah-langkahmu. Analisa dengan apa yang kamu bisa dan kamu bisa melangkah sejauh itu. Jangan seperti aku yang sudah memaksakan semuanya dan akhirnya kehilangan segalanya. Mengertikah kau, Rio, apa yang aku maksud? Lalu Rio menjawab, "Iya Pak Tono, saya mengerti. Terima kasih Pak Tono." Mereka pun akhirnya bercakap-cakap kecil, dan karena waktu yang terbatas, Rio harus segera pergi ke tempat kerjanya. Sahabat, Opa bercerita yang luar biasa. Dalam cerita ini, kita bisa mengambil suatu pelajaran seperti yang dikatakan oleh Pak Tono, dan terjadi juga terhadap Pak Tono, bahwa jangan sekali-kali menganggap diri kita ahli dalam suatu bidang, dan akhirnya hal itu akan menyesatkan kita dalam melangkah, dalam menganalisa semua peluang-peluang yang kita punya. Teruslah belajar, teruslah menggali ilmu, agar kita bisa terus update tentang peluang-peluang tersebut. Jaga ambisi, ukur ambisi dengan sejauh apa kita bisa melangkah, agar persentase keberhasilan yang lebih besar kita bisa meraihnya. Semangat sahabat, salam luar biasa, salam Opa bercerita.